kajian kita pada zuhur ini adalah ada beberapa hal yang mesti kita lakukan agar kita mendapat pertolongan Allah. Kapan kita akan merasakan pertolongan Allah itu akan datang kepada kita? Butuhkah kita pertolongan Allah? Sangat butuh. Ketika nanti kita terbujur, ruh masih di kandung badan, kata dokter kepada anak-anak kita, orang tua kalian ini sudah diusahakan memasukkan obat, tapi obat tak lagi mau masuk. Kata dokter ini hanya menunggu saatnya saja. Anak tak bisa menolong, dokter tak bisa membantu. Siapa yang kita harapkan pada waktu itu di saat tubuh kita lemah? Tidak ada yang kita harapkan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah, kapan kita akan merasakan Allah itu hadir memberikan pertolongan kepada kita? Yang pertama, kata ulama, ada beberapa makom. Yang pertama, Allah akan hadir memberikan pertolongan kepada kita. Yang pertama, jika kita menolong dan membantu agama Allah. Pertanyaannya, kenapa Allah itu, apakah Allah membutuhkan pertolongan kita untuk membantu agamanya? Allah tidak membutuhkan bantuan kita. Allah bisa, kalau seizin Allah, kalau Allah berkehendak mengislamkan seluruh manusia ini, Allah bisa. Allah tidak membutuhkan bantuan kita untuk menolong agamanya. Namun kenapa kita membantu dan menolong agama Allah? Agar ada alasan Allah untuk menolong dan membantu kita. Bapak Ibu jamaah zuhur yang Allah muliakan, maka dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang yang beriman, jika kalian menolong dan membantu agama Allah, Allah akan menolong dan membantu kalian. Surat ini hampir setiap subuh itu dibaca di Masjid Kapal Munzalan di Pontianak. Pimpinan masjid Kiai Luqmanul Hakim, asal dia ceramah subuh, ayat ini baca untuk meyakinkan umat. Subuh besok dibacakan lagi, hai orang beriman, jika kalian menolong agama Allah, Allah pasti menolong kalian. Subuh besok dibacakan lagi, hai orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Setiap hari, sehingga jamaah Masjid Kapal Munzalan di Pontianak hafal ayat ini, sehingga lengket mendarah daging. Jika kita menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, timbul pertanyaan, bagaimana cara menolong agama Allah? Cara menolong agama Allah pertama, tentu melaksanakan syariat Allah, melaksanakan bentuk syariatnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Apa bentuk pertolongan Allah? Banyak Allah berikan bentuk pertolongannya. Syekh Ali Jabir almarhum punya seorang ayah. Adik-beradik beliau seluruhnya hafiz Quran 30 juz. Ketika sang ayah ditanya oleh orang, apa yang bapak lakukan sehingga bapak punya anak seluruhnya hafiz Quran? Yang hari ini sudah beberapa tahun Syekh Ali Jabir meninggal dunia. Ternyata kata sang ayah, lebih kurang 20 tahun saya tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Ternyata sang ayah Syekh Ali Jabir itu hampir 20 tahun tak pernah meninggalkan sholat berjamaah sekalipun. Bahkan beliau menunggu datangnya azan, beliau sudah duduk. Sambil duduk menjelang azan dia berdoa, ya Allah, jadikan seluruh anak-anakku hafiz Quran seluruhnya ya Allah. Betullah kata Allah, jika agama Allah ditolong, Allah akan menolongnya. Apa yang dimintanya kepada Allah? Dia minta tolong kepada Allah. Yang dimintanya, jadikan seluruh anakku hafiz Quran ya Allah. 20 tahun dia tolong agama Allah, menjaga waktu sholat,
tidak pernah telat melaksanakan sholat berjamaah. Bapak Ibu jamaah zuhur yang Allah muliakan. Yang kedua, cara kita menolong agama Allah. Cara kita menolong agama Allah dengan mendakwahkan agama. Hari ini orang menganggap kebanyakan dakwah itu hanya ceramah. Dakwah itu aja. Mungkin masih ada tetangga kita yang mungkin hanya sekali seminggu dia ke masjid. Dakwahkan agama. Kenalkan agama. Kenalkan sunnah. Ini menolong agama Allah. Kemudian membela agama. Ketika agama dicaci, dihina, kita bela. Ini kita sedang menolong dan membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ketika Abu Bakar dia membela agama Allah, dengan apa dia bela agama Allah? Dia berikan seluruh hartanya untuk agama Allah. Khalid bin Walid, dia jadikan tubuhnya untuk menjadi panglima perang, untuk menolong agama Allah. Hari ini ada dokter spesialis yang berasal dari Kuwait. Dia tinggalkan negara kelahirnya hanya untuk berangkat ke Afrika Selatan saya. Sampai beliau mati, dia tinggalkan menjadi dokter spesialis, bukan mencari duit, tapi untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bantu dan tolong agama Allah, Allah akan memberikan pertolongan. Di mana Allah berikan pertolongan? Di dunia Allah berikan pertolongan. Menjelang mati datang pertolongan Allah kepada kita. Di dalam kubur datang pertolongan. Di hari kiamat juga diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan di saat kita dalam kubur, kita minta tolong kepada siapa kita minta tolong? Adakah harta kita? Adakah keluarga kita? Adakah teman kita? Tidak ada yang bisa kita andalkan kecuali amal soleh waktu di dunia pernah menolong dan membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kapan pertolongan Allah itu akan datang kepada kita? Yang kedua, jika kita sering berzikir menyebut nama Allah. Jangankan menyebut nama Allah. Ketika ada seorang preman besar, kata beliau kepada kita, nanti kalau bapak diganggu, nanti di gang itu bilang nama saya. Bayangkan, ketika kita bilang kepada preman tadi, orang tak mengganggu kita. Itu di dunia. Menyebut nama preman saja orang tak ganggu kita, apalagi menyebut nama Allah. Maka Allah akan hadir memberikan pertolongan di saat kita menyebut nama Allah. Yang ketiga, Allah akan datang memberikan pertolongan di saat kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa yang terjadi hari ini itulah baik menurut Allah. Seorang yang dulu pernah menyesal tidak lulus akabri, beliau asal Sumatera Barat, beliau tes akabri di Jakarta. Ketika cuma beliau tinggal sendirian yang tidak lulus, ternyata beliau setelah itu beliau menjadi pedagang baju di Jakarta. Kawan-kawan seluruhnya 2004 berangkat ke Aceh seluruhnya, yang tinggal cuma satu. Sudah beberapa tahun jumpalah pedagang yang tak lulus tadi dengan kawan satu orang yang tinggal di Jakarta. Dia bertanya, di mana kawan kita yang dulu yang akabri, apakah sudah Kapolsek, Kapolres? Kata kawannya, seluruh kawan kita yang dioper dulu ke Aceh meninggal dunia seluruhnya. Barulah pedagang kain yang tak lulus akabri itu dalam hatinya mengucapkan alhamdulillah, seandainya saya kemarin lulus, mungkin saya juga dioper 2004 ke tsunami Aceh sana. Artinya apa yang terjadi hari ini itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada hikmah atau sekitar pada zuhur ini. Mohon maaf atas salah kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi